Welcome back to channel Nurholic Agriculture and Farming. Oke, sebelumnya gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Untuk itu, kemarin beberapa hari yang lalu ya, atau ya 1 minggu kurang lebih, kita sudah upload dua video. Yang pertama tentang budidaya jamur jungle, yang kedua tentang cara perawatannya, dan yang ketiga nanti itu tentang pemanenannya. Ayo nungguin ya. Oke, itu nanti yang ketiga kita akan launching videonya insya Allah di hari Senin besok. Ya bentar lagi lah ya, beberapa hari lagi. Nah untuk itu di sini saya akan beres-beres kandang sih, beres-beres kandang. Ayo tebak buat apa coba? Buat jamur? Ya bisa jadi. Buat kandang ayam atau entok bisa. Tapi ya coba nanti kita lihat jadinya seperti apa. Sebelumnya izinkan saya perkenalan lagi ya. Sebelumnya di 2 video kemarin sudah berkenalan, ya bolehlah kita berkenalan lagi supaya akrab. Nama saya Imam Nurholic dari channel Nurholic Agriculture and Farming. Jangan lupa share, subscribe ya, and comment, like-nya juga jangan lupa, supaya channel kami berkembang dan dapat menyebarkan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke, di video kali ini saya akan beres-beres kandang, bukan kandang sih ya. Coba memanfaatkan sela-sela kandang di samping kandang entok, anakan entok atau bebek, anakan bebek saya. Ya karena ngelihatnya sayang, punya lahan cuma sedikit, coba kita optimalkan supaya ya maksimal ya. Ya namanya rezeki kan. Ya kalau nggak ada wadah yang disiapin, rezekinya mau turun lewat mana coba. Makanya itu ya kita coba optimalkan, walau lahan kita sempit, coba kita optimalkan dan maksimalkan semua lini supaya rezeki itu turun lewat manapun, dan supaya ya Allah itu nggak bingung mau ngasih rezeki ke kita itu lewat wasilah apa. Nah seenggaknya kita sudah punya wasilah tuh ya, walaupun kecil-kecilan ya, semoga aja bisa berkembang nantinya ya, amin. Nah di sini sebelum saya beresin tadi itu sudah coba saya buatkan untuk kandang telur, kandang apa ya, bertelurnya ayam dan entok, sama soang juga sih, angsa. Tapi karena kondisinya pas di bawah air hujan, dia dingin, jadi nggak ada yang nempatin, makanya itu kita rombak lagi, kita rubah lagi. Nah ayo ya nantikan aja lah ya mau jadi apa ya. Untuk itu di video kali ini ya kita sedikit sharing aja sih ya, kenalan, sharing terkait ya saya dan kalian. Kalau mau ditanya boleh di kolom komentar, itu free, gratis sih. Kalau mau nanya insya Allah saya jawab sebisa saya dan sebatas kemampuan saya. Oke, niatnya saya sih setelah beresin kandang ini mau buat kandang jamur, mau buat kandang ayam, mau buat kandang kambing, mau buat kandang apa lagi ya. Kayaknya sih boleh sih buat kandang istri. Oke, enggak itu enggak. Bercanda. Nanti sih ya cobalah lihat nanti aja lah ya. Di sini saya mungkin isi konten dari ini ya kalian melihatin kegiatan saya. Setelah itu perkenalan aja lah ya.
tentang background saya, biografi saya. Ya walaupun nggak penting tapi bolehlah kalian kenal. Tapi jangan dalam-dalam, bahaya. Oke, karena kan kalau dari peribahasa itu, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta maka tak peduli. Maka dari itu kita kenalan dahulu. Nama lengkap saya itu Imam Nurholik. Pendidikan ya nggak tinggi-tinggi amat sih. Saya lulusan Universitas Lampung, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, angkatan 2017. Baru lulus itu bulan November tahun 2022. Nah tuh berarti berapa lama ya? Dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Hampir 5 tahun jalan 6, tapi enggak 5 tahun. Ya sudah 5 tahun kita kuliah. Ya sedikit banyaknya banyak yang saya dapatkan. Walaupun gak pintar-pintar amat di bidang akademik, tapi kalau dari pendapat pribadi saya ya, kuliah itu penting dan manfaatnya banyak juga. Dari wawasan itu berkembang, pola pikir itu terbuka, setelah itu teman semakin banyak, relasinya lebar. Selain dari akademik itu ya, terus soft skill kita terasah, hard skill kita terasah, ya banyak lah ya. Dan yang saya dapatkan dari ilmu perkuliahan itu ijazah, ucapan selamat dan enggak itu dapat sih, tapi ya poin intinya yang saya dapatin dari kuliah itu ya saya merasa senang walaupun terbata-bata kuliahnya, karena memang ya adalah banyak segi masalah, banyak halangan dan rintangan ya yang harus dilalui dalam fase perkuliahan. Tapi ya itu udah lewat. Nah, di selanjutnya setelah pendidikan apa lagi? Tempat tinggal saya di Indonesia. Setelah itu di Provinsi Lampung, di kota Bandar Lampung. Itu tempat tinggal asli saya. Kalau untuk rincinya ya nanti aja lah ya. Dan itu cukup sih mungkin kalau untuk tempat tinggal. Dan tempat usaha saya sekarang itu ada di Lampung Selatan, tepatnya di Haji Mena, Kecamatan Natar tuh. Dan setelah itu kegiatan sehari-hari saya di sini saya coba mengoptimalkan tempat dan pola pikir, bukan tempat dan apa yang saya pikirkan coba saya realisasikan. Karena di masa perkuliahan itu kemarin saya banyak meninggalkan atau mengorbankan banyak hal di tempat usaha saya ini. Maka dari itu sekarang setelah lulus ini coba saya optimalkan dan maksimalkan supaya benar-benar efektif dan efisien menghasilkannya. Maka dari itu selama saya lulus dari bulan November sampai sekarang masuk Februari awal ya kegiatan saya beresin kandang, nanam tanaman, setelah itu nanam jamur yang videonya kemarin itu, setelah itu ngurusin ya pertanian lah intinya.
Saya coba optimalkan itu. Mungkin banyak sih, banyak pandangan, kan udah sarjana, kenapa nggak daftar di perusahaan-perusahaan ataupun BUMN dan lain-lain. Bukannya saya nggak mau sih, saya coba untuk mengoptimalkan apa yang saya punya dahulu. Kalau bisa optimal, efisien dan efektif dalam menghasilkan sesuatu, kenapa tidak? Iya kan? Karena kalau dari pandangan saya sendiri, banyak potensi yang bisa dikelola, banyak potensi yang bisa digunakan. Kenapa harus mencari potensi yang lain kalau di dalam diri, di sekitaran rumah, ataupun di sekeliling kita itu banyak potensi yang dapat dimanfaatkan. Kenapa tidak coba kita gerakan? Kan begitu. Kenapa kita mencari jalan yang lebih simpel? Ya walaupun sedikit idealis, tapi ya namanya pola pikir orang beda-beda ya. Nah, itu pola pikir saya, dan yang saya coba sekarang ya walaupun belum ada hasilnya, insya Allah ya namanya rezeki terkait ikhtiar dan upaya ya. Ikhtiar kita, doa kita bagaimana ya, mau rezekinya lewat kerjaan, lewat usaha, lewat perdagangan ataupun dan lain-lainnya ya. Ya kalau memang rezeki kita segitu, insya Allah turunnya pun segitu. Kadar itu ya dimanapun tempat, menjadi apapun itu, yang penting doa dan ikhtiarnya ada. Yang penting ya mungkin banyak pendapat ya terkait itu, tapi ya udahlah ya, ini adalah ikhtiar saya, ini adalah hasil dari doa-doa saya ya. Insya Allah semoga Allah ridho akan apa yang saya lakukan sekarang, dan mohon bantuan dari teman-teman semua untuk mensupport saya. Semoga saja sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu, tenang selalu. Oke. Ya sebenarnya walaupun saya fokus terhadap usaha, ya sebenarnya sih udah daftar juga di beberapa perusahaan, di beberapa lowongan, tapi yang namanya belum rezeki, belum ada panggilan. Dan ya udah, itu adalah ikhtiar kita, itu adalah ikhtiar saya. Di samping itu doa-doanya juga diikutkan, masih belum diterima juga, ya udah, jangan sampai kita putus asa, karena nggak boleh loh namanya putus asa itu. Kalau belum bisa diterima dalam bidang pekerjaan, daftar sana daftar sini masih belum diterima, coba optimalkan yang ada di dalam diri kita. Ya namanya kita udah dikasih pikiran, akal, terus coba kita gunakan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Jangan pernah mengharapkan sesuatu ya, namanya rezeki kita nggak di sana, belum di sana, masa kita mau terpuruk, mau stres? Enggak dong. Kita harus kuat, kita harus mencoba banyak cara, jangan putus asa. Maka dari itu saya fokus di sekitaran rumah saya, apa yang saya punya, karena belum ada panggilan pekerjaan itu. Oke, setelah itu pendidikan SMA. Saya nggak SMA, saya SMK, sekolah menengah kejuruan, dan jurusan SMK saya itu teknik pendingin dan tata udara. Ya walaupun berbanding terbalik ya dengan jurusan perkuliahan saya, yaitu teknik pertanian, namanya sudah dilewati ya sudah,
nikmati saja. Beruntungnya kan ya banyak yang didapat di bidang teknisi terkait teknik pendingin dan tata udara. Kita dapat ilmunya, kita dapat pengalamannya. Di bidang pertanian, teknik pertanian, kita dapat ilmunya, kita dapat pengalamannya. Walaupun tidak selaras, tapi ya itulah nikmatnya. Oke. Sebenarnya sih pendidikan SMK saya itu tidak terlalu terkenal sih SMK-nya. Di pinggir laut pokoknya. Sering ke laut makanya saya jauh dari rumah di pinggir laut dan sering bolos. Jangan dicontoh teman-teman. Ya mungkin bisa dihitung lah saya sekolah itu berapa kali di SMK. Tapi ya itu ya namanya sharing ya, sharing pengalaman. Ya sebenarnya nggak bagus juga bolos-bolos. Tapi saya bolosnya mah nggak terlalu nggak terlalu ekstrim. Bolosnya masih nyari ilmu juga. Bolosnya ke bengkel tempat saya kerja, bengkel AC mobil. Nah itu bolosnya ke sana. Ya bolosnya juga saya izin kadang. Ya bolosnya 3 bulan, izinnya 1 kali aja. itu bolosnya masih dekat rumah di bengkel karena kerjaannya jauh, males. Jadi ya udahlah ke bengkel aja, ilmunya sama yang didapetin kan, bahkan lebih baik. Mungkin lebih baik karena ilmu teorinya dapat, ilmu lapangannya pun dapat. Namanya anak SMK ya, nggak terlalu terfokus terhadap teori, makanya banyakin aja ilmu lapangannya. Itu kalau saya ya sedikit nakal, tapi sudahlah, itu zaman-zaman yang sudah lewat. Setelah itu SD saya dekat rumah kok. SD saya di dekat rumah. Ada salah satu SD yang menurut saya itu, waduh, saya udah lupa pengalaman di SD saya itu, cerita-cerita SD saya itu seperti apa. Asik lah pokoknya. Nantilah kalau mau dibahas lah ya. Dan TK saya juga dekat rumah. Setelah itu apa ya? Pendidikan. Pendidikan. Mungkin cukup lah ya terkait bidang pendidikan. Lalu pengalaman kerja ya. Oke. Pengalaman kerja saya. Dari saya belum. Pendidikan SMP saya lewat tadi. Tapi SMP-nya sama aja sih, dekat rumah. Bawah gunung lagi. Aduh. Parah. Oke. Setelah itu kita ke pengalaman kerja. Pengalaman kerja saya. Saya mulai bekerja itu terjun di dunia pekerjaan setelah lulus SMP. Ya, saya sudah coba untuk bekerja, membantu orang tua, nyari pengalaman sih, dan poinnya nyari duit sih. Tuh saya bantu orang tua saya ikut bapak saya karena bapak saya di bidang konstruksi, tepatnya bangunan. Makanya saya sering ikut dia. Kalau Sabtu Minggu kadang libur, yang jelas itu hari Minggunya kadang saya ngikut sama dia, ikut jadi kenek, ngaduk semen, ngambil ember dan lain-lain lah ya. Dunia pertukangan ya, kalian tahu lah poksi kerja kenek itu apa saja. Itu saya udah mulai terjun. Walaupun seminggu sekali, seminggu 2 kali, jadilah buat tambah duit jajan, sekaligus mencoba kejamnya dunia ya. Dunia pekerjaan itu sangat kejam ternyata. Tuh. Selain dari itu, lulus SMP, berarti masuk SMK itu. Nah, di awal-awal SMK itu saya belum nakal, saya masih kalem, pendiam, baik.
tidak suka yang aneh-aneh. Nah, di pertengahan itu kita sudah mulai kenal dengan pergaulan anak muda yang suka main lah ya. Tuh. Di situ dari ceritanya itu dari PKL. Di kelas 2 itu saya PKL di salah satu bengkel AC mobil dekat rumah. Selama 3 bulan setelah lulus PKL-nya selesai, balik lagi sekolah. Nah, muncullah, nggak tahu ya, karena emang terbiasa nyari duit kayaknya, terbiasa bekerja. Jadi pola pikir saya itu kan sekolah sama aja, nyari ilmunya terkait teknik pendingin dan tata udara. Nah, di bengkel ini juga ilmunya sama aja, teknik pendingin dan tata udara. Ya udah, saya sekolahnya di bengkel aja. Beberapa hari izin, beberapa hari bolos ke bengkel. Ya walaupun masih sering sih dulu bolos-bolosnya ke PS-an, ke warnet, ya itu namanya hiburan semata lah ya. Tapi saya sering bolosnya di bengkel saya tempat PKL, dan saya izin sama ketua jurusan saya di SMK. Pak, saya nggak sekolah, saya belajarnya di bengkel. Oh iya mam, nggak apa-apa, ambil ilmunya yang banyak, kata dia. Siap pak, kata gue. Ya selama kurang lebih 1 tahun dari kelas 2 sampai kelas 3 saya di bengkel. Tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu intens, mungkin seminggu 3 kali. Jadi ke sekolah 3 kali seminggu. Jadi nggak lanjut tiap hari juga itu. Ya di situ dapat duit sih, digaji, dapat ilmunya, dapat duitnya, sekolahnya dapat ijazah. Nah, lengkap. Tuh, kotak-kotak ya, kotak-kotak anak SMK lah ya, sudah bermain di situ. Nah, setelah di bengkel itu lulus SMK, saya balik lagi ke bengkel, bantu-bantu di sana, dapat setengah tahun lah sambil daftar kuliah. Itu ada tawaran dari orang tua, mau kuliah enggak? Kalau mau kuliah coba ayah usahain, kata beliau. Nah, sebenarnya sih di pola pikir saya nggak mau kuliah karena udah kenal duit ya. Tapi ya itu namanya firasat orang tua, nggak tahu kenapa ya. Ujung-ujungnya setelah diskusi sama orang tua, oke lah, saya mau kuliah, tapi di jurusan saya, teknik pendingin dan tata udara, mendalami kan. Nah, kata orang tua itu, yaudah coba cari di mana universitas yang punya jurusan itu. Coba saya cari, searching, ternyata dapet di salah satu universitas Bandung. Itu kampusnya nggak jauh dari ITB. Ya walaupun bukan ITB tapi deket ITB. Jadi ya, wah, luar biasa itu. Setelah dari dapat itu, saya coba daftar. Ternyata nggak keterima, gagal. Pas sampai sana, luar biasa kampusnya, indah sekali. Tapi ya namanya belum rezeki, belum keterima di sana. Ya udahlah, diskusi lagi sama orang tua, gimana baiknya coba daftar di kampus-kampus dekat rumah. Oke, di situ saya cek lagi. Ternyata Unila bukaan. Nah, saya daftar di situ. Jalur ya adalah jalurnya. Setelah daftar ternyata masuk. Setelah ujian itu berhasil diterima. Alhamdulillah, ternyata rezekinya di situ. Ya mungkin berkat doa orang tua ya. Itulah luar biasanya doa orang tua terhadap anaknya, sehingganya nggak ngerti juga saya juga gimana ininya. Tapi ya luar biasa sih. Nah, dari situ kuliah selama tadi hampir 5 tahun.
Nah, di samping kuliah saya masih jalan bengkel AC mobil juga masih kerja, jadi sambil nyambi kerja AC mobil segala macem buat nambah-nambah duit jajan lumayan. Nah, sampai pertengahan itu saya berhenti kerjanya karena ketumbur PKL sama KKN. Dari PKL dan KKN itu akhirnya saya nggak kerja karena jauh di pedalaman suatu desa yang jauh dari Bandar Lampung, sehingga nggak memungkinkan untuk pulang. Ya udahlah, berangkat, izin sama bos, Om saya nggak kerja dulu karena saya mau PKL. Berangkat PKL itu tuh kurang lebih selama 40 hari. Tapi ya ternyata di situ luar biasanya ilmu yang saya dapatkan. Wah, banyak sekali sih, dan banyak hidayahnya di sana. Salah satunya ilmu terkait penjamuran. Ya semoga aja orangnya nggak jamuran ya, karena ngurusin jamur terus. Oke. Lagi fokus. Setelah saya berangkat ke sana selama 40 hari, terus PKL selama 40 hari juga, saya dapatlah ilmu terkait jamur. Coba saya pikirkan, saya rancang, saya survei, dan saya jalankan terkait jamur merang. Saya coba di tahun 2020 itu. Di tahun 2020 saya bangun kumbung di sini nih, di dekat. Nah, kumbungnya itu di belakang pintu itu tuh. Nah, saya bangun itu, kumbung itu, jadilah. Akhirnya saya terjun di dunia usaha. Ya sebelumnya sempat sih usaha juga, tapi ya itu masih amatir, jadi ya belum ada perhitungan dan lain-lainnya, masih yang penting jalan. Oke. Nah, yang sudah mulai serius itu di jamur ini. Coba saya perhitungkan, analisa, survei pasarnya dan lain-lain. Ternyata alhamdulillahnya mulai saya budidaya, saya jualan jamur, dan itu berkembang pesat karena saya nggak punya kompetitor budidaya ya di sekitaran Bandar Lampung. Itu minim sekali, sehingganya saya menjadi salah satu budidaya yang berjalan paling dekat dari Bandar Lampung. Makanya pasarnya luar biasa sih. Berjalanlah selama 2 tahun sampai tahun 2 tahun 2022. Di 2022 itu usahanya sudah stabil dan siap untuk berkembang. Setelah dipertimbangkan, ternyata kuliah saya terbengkalai. Dari situ titik dimana bingung mau ngapain, mau usaha tapi saya punya tanggungan untuk menyelesaikan kuliah, mau kuliah tapi gimana usaha saya yang udah siap berkembang ini. Tapi ya di situ namanya qadarullah ya, jalannya Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ternyata cobalah kita fokuskan untuk menyelesaikan kuliah dahulu. Jadi ya mau gak mau, karena saya masih berjalan sendirian, apapun sendiri, ya udahlah, bismillah, saya coba fokusin kuliah dan gak fokus lagi terkait usaha, kan saya tinggalkan. Dan sampai sekarang masih belum berjalan. Tuh ya, namanya jalan yang terbaik ya, banyak hikmah yang kita dapat, baik dari ilmu, pengalaman, terus halangan dan rintangan itu banyak sekali yang didapat. Ternyata kalau untuk hitungan manusia kita rugi,
Tapi ya itu, kalau untuk hitungan Allah itu ternyata ya kalau dihitung itu kita nggak rugi, banyak banget hikmah yang kita dapat setelah kita lalui itu. Nah dari situ oke, lanjut lagi. Setelah usaha itu saya fokus ke kuliah saya selesai selama ya tadi lah ya, gak usah dibahas lagi, terlalu lama itu, selama segitu. Dan setelah lulus kuliah, nah baru saya sudah bisa fokus. Saya coba tinggalkan beberapa hal yang menurut saya tidak terlalu penting, dan saya fokus dengan tujuan saya fokus jalankan ya sampai sekarang. Masih belum ada hasilnya karena masih proses. Ya insya Allah usaha usaha mah tidak mengkhianati proses. Hasil mah tidak mengkhianati proses ya. Salah tadi ya. Salah juga, hasil mah tidak mengkhianati usaha ya. Oke. Dari situ kita coba optimis. Jangan sampai pesimis, nanti malah terjadinya down terhadap pikiran, mental, malah stres, itu bahaya. Nah dari situ coba kita optimalkan lahan kita yang sempit, kita maksimalkan lahan kita yang sempit. Dari tadi kita beresin dulu semuanya kan, beres dan beres sampai sudah siap semua, barulah pikirannya bisa jernih. Ternyata di situ poinnya. Kalau lingkungan sekitar kita indah ya, kita berpikirnya enak, mau kita apa ini, mau kita jadiin apa nih, mau kita gunain untuk apa nih, ternyata di situ enak. Nah setelah ya udah beres semua lah ya, udah rapi semua, kan enak mau ngerencanainnya buat apa lagi. Setelah itu apa ya, pengalaman usaha ya belum banyak sih, masih belajaran aja sih di bidang jual beli, budidaya. Setelah itu pertanian lah ya intinya. Kemudian oke lah, kita balik lagi ke video di yang pertama tadi. Saya coba beresin samping tempat anakan entok atau bebek sama anakan ayam. Nah di situ tempatnya masih ada space sih, sayang kalau nggak digunain, dan coba kita manfaatkan. Tungguin aja nanti video selanjutnya jadinya kandang apa. Tuh. Dan di video yang kali ini saya coba memanfaatkan di bawah tumpukan kayu dan di atas tempat bertelurnya entok atau bebek, angsa, dan ayam. Ya kita coba optimalkan lah ya, tempat-tempat yang sempit kita padatkan supaya lebih maksimal nanti jadinya. Dan ya walaupun kecil sih dan padat nantinya jadinya, tapi nggak apa-apa. Kemudian ya ini yang saya gunakan kayunya hasil dari pohon tumbang ataupun pohon kelapa. Pohon kelapa itu di sawah itu rubuh, ada 3 pohon, dan saya coba gesek atau apa ya bahasanya ya, potong lah ya, tebang untuk jadi kaso dan balok-balok, sehingganya lumayan bisa jadi kandang. Pelan-pelan ya, namanya ngerintis sedikit-sedikit dulu, karena ya dari ilmu kita masih kurang, dari pengalamannya pun kurang, jadi ya sambil ngeraba jalannya, nikmat sih.
Kalau untuk rencananya sih ini coba mau saya gunain untuk pupuk kandang ataupun kohe ayam petelur. Lumayan sih buat lahan-lahan di samping. Oh, kalian belum lihat ya lahannya? Nantilah ya. Coba kita review juga bagaimana keadaan lahannya dan pupuk-pupuknya itu jumlahnya yang ada di luar itu kurang lebih 50 karung. Sedikit sih. Dan beratnya sih nggak terlalu berat ya pupuk tuh. Karena kan udah kering, kecuali sempat kehujanan. Nah, itu cukup melelahkan untuk badan dan ya agak pegel sih kalau ngangkatin semuanya. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya kerja. Apa sih kerja yang nggak capek? Capek semua lah. Orang duduk aja capek kok. Berjam-jam duduk cuma mainan laptop, pegel juga. Capek pikiran, capek badan untuk duduk. Ya itulah dunia pekerjaan. Yang gerak ya capek, yang duduk ya capek, yang berpikir pun ya capek. Nggak ada yang enak. Enak mah nanti, bukan sekarang. Waktunya hidup mah waktunya susah. Tuh. Nah, pupuk yang saya gunakan ini harganya itu ya catur pribadi aja lah ya. Jangan di sini. Nanti malah ngerusak harga pasar ataupun ada yang tersinggung malah nggak enak juga. Makanya itu bisa sih kalian kalau mau order ke saya, lokasi saya di seputaran Bandar Lampung ataupun Lampung masih bisa untuk dikirim-kirim. Karena ya kandangnya kandang teman saya. Tuh. Harganya ya nggak jauh dari pasaran lah. Tidak terlalu tinggi dan dominan murah. Kualitasnya oke sih menurut saya. Kandungan dari kohenya itu lumayan baik daripada yang lainnya, siapa tahu yang banyak sekamnya, terus cuma sedikit isinya. Kalau ini sih menurut saya di atas standar sih, harganya juga terjangkau sih, tidak terlalu menguras dompet, tidak buat bangkrut. Tuh, sebenarnya sih kalau untuk tanaman saya coba merealisasikan ya ilmunya orang dulu, yang dimana kalau dulu mah nggak ada pupuk kimia, pakai kotoran hewan semua, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Nggak tahu sih kalau pakai kotoran manusia juga, belum dapat sih saya itu cerita-ceritanya yang begitu. Yang jelas ya masih pakai kotoran hewan. Dan ya apa ya, nggak terlalu buruk sih hasil panen ya. Bahkan kalau dilihat baikan zaman dahulu keadaan tanahnya daripada sekarang, ya saya nggak menyalahkan ya, tetapi ya kalau dilihat keadaan tanah sekarang untuk ditanami itu kayaknya udah miris sih. Kalau dilihat dari data-data pertanian itu banyak lahan-lahan yang sudah tidak tidak layak untuk ditanami lagi, tetapi ya masih ditanami oleh beberapa pihak. Ya begitulah ya keadaan pertanian di negara kita, dan mirisnya. Tapi ya cobalah kita pakai cara-cara orang dulu, lumayan untuk memperbaiki tekstur tanah yang tadinya sulit untuk ditanami, yang tadinya keras, gersang, hasil panenan sedikit. Coba kita perbaiki dengan sistemnya ya senatural mungkin, tanpa ada banyak campur tangan pupuk-pupuk kimia ya, ataupun pupuk-pupuk yang berbahaya untuk kualitas tanah. Coba kalau kalian lihat di lahan-lahan pertanian kalian sendiri lah ya, yang biasanya tanah itu di setiap tanah itu pasti ada cacing.
Nah, coba dilihat di lahan-lahan pertanian kalian, ada nggak cacingnya? Nah, adanya cacing itu menandakan kesuburan tanah. Jadi, pada saat cacing aja udah nggak ada di tanah yang kalian tanami, berarti kan ada masalah di tanahnya. Tuh. Ya, itu sih cara-cara melihat keadaan tanah. Cocok logi, dan ternyata kalau di ilmunya ada juga sih dasarnya. Tuh. Maka dari itu coba kita perbaiki. Ya, walaupun prosesnya memakan banyak waktu dan butuh mungkin bertahun-tahun ya, tapi ya insya Allah tanahnya itu memiliki kualitas lagi untuk ditanami, sehingganya hasil-hasil pertanian itu bisa meningkat. Ya, walaupun masih banyak mafianya di bidang-bidang pasarnya ataupun di mananya, ya itu udah hukum alam. Tapi ya dari situ coba kita perbaiki dahulu kan, dari hasil pertaniannya coba kita tingkatkan dahulu. Setelah itu ya mungkin ya nanti kita terjun juga gitu kan, kalau memang ada kesempatan untuk memperbaiki itu, bisa kita nanti insya Allah terjun. Tapi kalau nggak ada ya udah, kita fokus di sini aja ya. Jadi petani yang cerdas lah ya, petani yang tidak ketinggalan zaman kalau kata orang mah, petani modern, petani milenial kalau kata orang-orang yang ya di luar sana lah ya. Tuh. Nah, di video yang selanjutnya ini saya coba ngangkatin pupuk-pupuk yang sudah dibongkar di depan rumah saya itu, dan belum sempat dimasukkan karena kemarin tuh karena orangnya buru-buru, dan ya udahlah, daripada waktunya petang juga kerja malam-malam malah terkendala, ya udahlah biarin aja bongkar di depan itu, nanti saya yang beresin. Dan sekarang waktunya saya beresin. Dari 50 karung itu saya coba susun satu sampai rapi dari tempat yang sudah disiapkan, supaya ayam dan bebek maupun angsanya tetap bertelur di bawahnya. Kita pakai atasnya, dan supaya tidak mengganggu tumpukan kayu di atasnya, kita taruh di tengahnya. Rencana sih mau sampai mentok pagar itu, tapi ya karena kasoknya adanya segitu, kita pakai segini aja dulu lah. Mungkin cukup sih yang sudah kita buat tadi. Kita buat dengan ilmu yang minim sih kalau ini mah, karena belum terlalu berpengalaman di bidang konstruksi. Nah, makanya jadinya ya seperti itu. Sedikit kita susun sampai rapi semuanya nanti kan. Kalau udah rapi kan enak dilihatnya, nggak terlalu berantakan. Nah, coba kita pindah-pindah lagi, disusun lagi supaya terlihat indah lah. Oke, kita bahas pupuk lagi lah ya. Pupuk kandang ini baik sih untuk tanaman, tetapi ya beda dengan pupuk kimia prosesnya. Kalau pupuk kimia itu hari ini kita pupuk 2-3 hari kemudian pasti kelihatan perubahannya, dan itu luar biasa sih, pesat sekali. Tapi kalau untuk cara kerja pupuk organik tidak begitu, dia memperbaiki dahulu. Di dalam pupuk organik itu terdapat bakteri-bakteri yang nantinya akan mengurai kadar-kadar kimia yang sudah berapa tahun, ya bertahun-tahun lah ya. Kalau di lahan saya itu dari saya kecil kurang lebih sudah 20 tahunan ya. 20 tahunan itu menggunakan pupuk kimia hingga sekarang. Dari itu
sudah saya mulai perbaikan tanah itu tahun 2021. Nah, dari 2021 sudah coba saya beri kotoran ayam atau kohe ayam, itu ayam bertelur, itu continue sampai sekarang. Dan ya alhamdulillah sekarang di depan rumah saya itu sudah saya tanami terong, dan ya walaupun belum bisa lepas dari pupuk kimia, masih saya pakai sih pupuk kimia, tapi tidak terlalu banyak kuantitasnya. Ya untuk awal itu saya cuma ngandelin pupuk organiknya dan pestisida nabati. Setelah itu saya pakai pupuk KCL. Nah, pupuk itu ya untuk ke buahnya nanti, kuantitas buahnya supaya bisa kuat, karena belum terlalu baik juga keadaan tanahnya. Maka dari itu kita masih pakai pupuk kimia. Ya namanya apa ya, perubahan perlahan, nggak terlalu langsung rubah totalitas. Kita coba dikit-dikit meninggalkan yang buruk, dan kita coba apa ya, maksimalkan yang baik. Atau kalau bisa semuanya pakai yang baik, kenapa harus ada yang buruk tuh? Karena kalau di ilmunya sih yang buruk itu nggak bisa sejalan dengan yang baik, makanya harus benar-benar ya totalitas lah ya. Nah, untuk totalitas itu kita pakai proses yang perlahan, satu-satu kita tinggalkan, dan satu-satu kita tambah lagi kebaikannya. Dan ya ini bentar lagi selesai sih, penyusunan bubuk ini selesai, dan coba lihat nanti apa yang terjadi setelah hampir semuanya itu tersusun dengan rapi. Capek-capek ngangkatin hampir 50 karung sih ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tumpuk dikali 5 berarti sudah 35 ditambah 2, 37 karung. Kita angkutin dari luar satu kita susun. Nah ini 38 di ke 39, dan ternyata sepertinya sih di karung ke-40 ya. Dan oh tidak, di karung ke-41 ini terjadi kejadian ini. Oh tidak, di 42 berarti 42 karung kejadian itu terjadi. Dan ya begitulah ya, sedikit lelah. Ya sudahlah, kita hentikan aja, kita pindah lagi besok lagi. Nah ini kegiatan sehari-hari saya, ngasih makan ternak. Dan pagi hari saya seperti ini juga ngasih makan ternak. Ya beginilah keadaannya, masih berantakan kandangnya. Coba kita perbaiki pelan-pelan, karena ya namanya proses itu tidak langsung meningkat, pelan-pelan, perlahan. Dan ya mungkin untuk video kali ini fokusnya terhadap pemanfaatan lahan lah ya, lahan sempit kita optimalkan supaya lebih maksimal nanti, karena kita nggak punya lahan lebar tuh dia. Dan sampai sini saja lah ya, kayaknya udah capek juga saya. Hampir 50 menit ngobrol sendirian, ya sharing lah. Enggak sharing sih, belum sharing karena belum ada masukan ataupun jawaban dari kalian. Kalau bisa ya lanjut aja di kolom komentar nanti. Sampai sini jangan lupa nonton 2 video yang sebelumnya terkait budidaya jamur jungle dan cara perawatannya. Dan nantikan video panennya. Dan yang video kali ini kemungkinan fokusnya kita lebih ke kenalan aja. Ya, mungkin dari situ kita bisa menjalin hubungan baik ke depannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share video ini.
Salam petani, salam peternak, sukses selalu. Oh iya, ketinggalan satu lagi. Subscribe-nya belum? Jangan lupa ya. Subscribe juga supaya channel ini berkembang dan lebih bermanfaat untuk orang banyak.